Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Wahyu Hidayat dengan rekan saya. Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Ivan. Dan perkenalkan nama saya Amir Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami mengambil sebuah permasalahan sehari-hari yang dapat dipecahkan oleh program, yaitu tentang menghitung biaya perjalanan sehari-hari. Di sini kami menggunakan kelas, menerapkan prinsip pewarisan atau inheritance, dan menerapkan prinsip polimorfis. Yang pertama, yaitu adalah penjelasan mengenai penggunaan kelas dan penerapan pewarisan yang akan dibacakan oleh Amar Hidayat. Silakan. Oke, baiklah. Pada kode program ini ada beberapa metode dan atribut yang digunakan, yaitu dep. Sebagai kata kunci untuk mendefinisikan fungsi atau metode seperti dep ini sebagai inisialisasi dari sebuah kelas. Kemudian super fungsi bawaan di Python yang digunakan untuk memanggil metode dari kelas induk, superclass, dan hierarki pewarisan. Kemudian, set konvensi penamaan untuk parameter pertama dalam metode instance dalam kelas. Ini mereferensikan instance dari objek yang sedang dipanggil. Pada program di bawah ini, kelas yang kami pakai adalah kelas kendaraan sebagai kelas induk, superclass. Kelas ini memiliki atribut jarak dan dua metode abstrak, yaitu hitung biaya dan metode info, yang harus diimplementasikan oleh subclass. Fungsi ini adalah konstruktor yang menginisialisasi objek kendaraan dengan atribut jarak, konsumsi per km, dan harga per liter. Fungsi hitung biaya adalah metode untuk menghitung biaya perjalanan berdasarkan jarak, konsumsi bahan bakar, dan harga per liter bahan bakar. Fungsi info adalah metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass. Pewarisan dari kelas ini menggunakan metode abstrak untuk memastikan bahwa subkelas yang mewarisinya harus mengimplementasikan metode tersebut, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam cara setiap jenis kendaraan menghitung biaya dan memberikan informasi. Pada pewarisan kelas yang digunakan adalah kelas motor dan mobil pribadi. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kelas motor dan kelas mobil pribadi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ivan. Dipersilakan. Motor mewarisi kendaraan dan mengimplementasikan metode abstrak yang didefinisikan dalam superkelas, hitung gaya, dan info. Kelas ini menambahkan atribut spesifik untuk motor seperti konsumsi per kilometer, harga per liter, dan muatan. Metode hitung biaya mengimplementasikan cara menghitung biaya berdasarkan konsumsi bahan bakar dan harga per liter. Sedangkan metode info memberikan informasi detail tentang motor. Konstruktor motor memanggil konstruktor kendaraan menggunakan super untuk menginisialisasi atribut yang diwariskan, menambahkan atribut baru waktu tempuh, kemudian fungsi info untuk menampilkan informasi tentang spesifikasi kelas motor dan dengan menambahkan informasi atribut waktu tempuh. Kelas mobil pribadi mewarisi kendaraan dan juga mengimplementasikan metode abstrak dari superkelas. Mobil pribadi adalah subkelas dari kendaraan yang mewakili mobil pribadi, sama seperti motor. Kelas ini menambahkan atribut spesifik dan mengimplementasikan metode hitung biaya dan info sesuai dengan karakteristik mobil pribadi. Konstruktor mobil pribadi memanggil konstruktor kendaraan menggunakan super untuk menginisialisasi atribut yang diwariskan, menambahkan atribut baru muatan, sama seperti kelas motor. Kelas mobil pribadi menambah atribut muatan sebagai ciri khas dari kelas lain dengan metode yang sama yaitu def init. Terakhir, prompt input adalah metode statis untuk membuat objek mobil pribadi dari input pengguna. Maka dari itu, ketika kode dijalankan, maka pengguna atau user harus mengisi terlebih dahulu sesuai yang diinginkan. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai
penerapan prinsip polimorfis yang akan saya jelaskan berikut ini. Yaitu prinsip polimorfis sendiri artinya adalah banyak bentuk. Penerapan prinsip polimorfis dalam kode program ini terletak pada metode info yang di-override dalam subclass motor. Kemudian, polimorfis memungkinkan untuk memanggil metode info pada objek dari jenis kendaraan dan mendapatkan hasil yang berbeda tergantung pada subclass mana yang sebenarnya menjadi instance dari objek tersebut. Prinsip polimorfis pada kode dapat terlihat pada setiap kelas, yaitu pada kelas kendaraan memiliki metode info yang didefinisikan tetapi tidak diimplementasikan. Ini menunjukkan bahwa setiap subclass harus mengimplementasikan metode ini di sendiri. Kemudian kelas motor mengoverride metode info untuk memberikan informasi spesifik tentang objek motor. Kemudian kelas mobil pribadi mengoverride metode info untuk memberikan informasi spesifik tentang objek mobil pribadi. Polimorfis ini terjadi ketika kita memanggil metode info pada objek dari tipe dasar kendaraan atau kelas induk. Tetapi objek sebenarnya adalah instance dari subclass motor atau mobil pribadi. Pada kedua subclass motor dan mobil pribadi, metode info ini di-override untuk memberikan informasi spesifik tentang setiap jenis kendaraan. Dengan demikian, setiap objek dari kelas akan memberikan informasi yang berbeda. Seperti contohnya pada objek kelas motor, dia mengambil tambahan waktu input, waktu tempuh. Sedangkan pada kelas mobil pribadi, dia menambahkan self muatan. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan dari file program main.python, yaitu sebagai eksekutor dalam program penerapan polimorfis, pewarisan, dan penggunaan kelas, yang akan dijelaskan oleh Amar Hidayat. Oke, baiklah. Mengimport kelas motor dan mobil pribadi. Definisi fungsi mendefinisikan fungsi main untuk menjalankan program. Dan while true, loop yang terus berjalan sampai dihentikan dengan break. Menu dan input adalah menampilkan menu pilihan kepada pengguna dan menerima input. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Hifan mengenai kode kondisi. Silakan. Jika memilih satu, memproses input untuk motor, menampilkan informasi, dan menghitung biaya. Jika memilih dua, memproses input untuk mobil pribadi, menampilkan informasi dan menghitung biaya. Jika memilih tiga, menampilkan pesan keluar dan menghentikan loop. Jika input tidak valid, meminta pengguna untuk mencoba lagi. Main function check, memastikan bahwa main hanya dijalankan jika skrip dieksekusi langsung. Oke, selanjutnya adalah mengeksekusi program. Program akan kita jalankan. Di sini kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan. Misal kita pilih satu, yaitu untuk mengetahui informasi tentang penggunaan bahan bakar dan biaya perjalanan kendaraan bermotor. Misal kita masukkan jarak tempuh 100, memasukkan konsumsi per km, per kilometer. Misal kita masukkan 25, masukkan harga per liter 10.000, masukkan waktu tempuh 2 jam. Nah, di sini kita akan melihat informasi, yaitu jarak, konsumsi, bahan bakar, harga, waktu tempuh, dan total biaya yang didapatkan ketika kita menggunakan motor adalah 40.000. Misal kita memasukkan yang kedua, yaitu penggunaan kendaraan mobil pribadi. Masukkan 100, masukkan konsumsi per km-nya misal 15, harga per liter 15.000 misal, muatan orang 6 misal. Nah, di sini kita akan mendapatkan biaya totalnya adalah 100.000. Nah, ketika kita
memilih 3, maka kita akan keluar dari program. Nah, hasil dari output ini sudah menerapkan dari penggunaan kelas, pewarisan, dan prinsip polimorfis. Pada penerapan kelas terlihat pada cetak biru atau blueprint untuk membuat objek instance, mobil pribadi dan motor, mewarisi atribut jarak, konsumsi per km, dan harga per liter dari kendaraan. Dan penerapan polimorfis terlihat dari metode info dari mobil pribadi dan motor yang dipanggil, mengembalikan informasi yang sesuai dengan atribut muatan, dan metode info dari motor mengembalikan informasi yang berbeda dengan mobil, yaitu waktu tempuh. Kemudian prinsip polimorfis terlihat adalah metode menghitung biaya dari kendaraan dipanggil oleh objek mobil pribadi dan motor untuk menghitung total biaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.